Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Sari, NPM 216910172, dosen pengampu Ibunda Nurhaswinda, SPD, MPD. Materi kali ini akan membahas animal edukandum pada anak sekolah dasar. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang harus dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia harus dididik dan harus mendapat pendidikan. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses pembelajaran yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan penyesuaian diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Hakikat pendidikan bukan terletak pada perbaikan keterampilan seperti pada hewan, melainkan kita mendidik anak sehingga kepribadiannya merupakan integritas, merupakan kesatuan jasmani rohani dan dapat berperilaku yang bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab memerlukan kemampuan memilih nilai-nilai, khususnya nilai kesusilaan, nilai religi, sehingga dapat berbuah kebaikan. 1. Mengapa manusia harus dididik? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi dengan insting yang sempurna. Untuk menyesuaikan diri perlu masa pembelajaran yang panjang, dan awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Implikasinya anak manusia harus menerima bantuan, perlindungan, dan perawatan, dan diperlukan pendidikan kembali atau reedukasi. Berdasarkan pada aspek sosial antropologis, pada peradaban tidak terjadi dengan sendirinya dan masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab. Implikasinya, pendidikan memerlukan personalisasi penerapan sosial budaya dalam rangka transmisi budaya, internalisasi budaya, dan transformasi. Dasar minimal usaha mempertahankan hidup manusia terletak pada 3 orientasi hubungan manusia, yaitu yang pertama A. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2. B. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 3. C. Hubungan manusia dengan alam sekitar. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa harus manusia mendidik dan memperoleh pendidikan, yaitu A. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. B. Manusia lahir Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu yang lama. Pada manusia primitif, mungkin proses mencapai kedewasaan tersebut akan lebih pendek dibandingkan dengan manusia modern dewasa ini. Pada manusia primitif cukup dengan mencapai kedewasaan secara konvensional, di mana apabila seseorang sudah memiliki keterampilan untuk hidup, khususnya untuk hidup berkeluarga, seperti dapat berburu, dapat bercocok tanam, mengenal norma-norma atau norma-norma hidup bermasyarakat, sudah dapat dikatakan dewasa. Dilihat dari segi usia, misalnya usia 12-15 tahun pada masyarakat primitif sudah melangsungkan hidup berkeluarga. Pada masyarakat modern, tuntutan kedewasaan lebih kompleks sesuai dengan makin kompleksnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga
makin kompleksnya sistem nilai. 2. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik memperhatikan situasi manusia seperti itu. Munculnya pertanyaan pada kita tentang apa sebenarnya manusia itu. Langevert Saudullah 2010 merumuskan manusia sebagai animal edundum, manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Secara implisit, rumusan ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah hewan yang dididik. A. Kapan pendidikan itu dimulai? Pendidikan dimulai dengan memelihara dan merupakan persiapan ke arah pendidikan nyata, yaitu pada minggu dan bulan pertama seorang anak dilahirkan. Sedangkan pendidikan yang sesungguhnya baru terjadi kemudian. Pendidikan dalam bentuk pemeliharaan adalah bersifat murni, sebab pada pendidikan murni diperlukan adanya kesadaran mental dari si terdidik. Dari segi fisiologis, usia 3-4 tahun dikenal sebagai masa perkembangan atau masa krisis. Dari segi pendidikan justru pada masa itu terbuka peluang ketidakpatuhan dan sekaligus merupakan landasan untuk menegakkan kepatuhan yang sesungguhnya. Di sini pula lah mulai terbuka penyelenggaraan pendidikan, artinya sentuhan pendidikan untuk menumbuhkan kembangan motivasi anak dalam perilaku ke arah tujuan pendidikan. Bila mana pendidikan itu berakhir, sebagaimana sulitnya menetapkan kapan sesungguhnya pendidikan anak berlangsung untuk pertama kalinya, begitulah pula sulitnya menentukan kapan pendidikan itu berlangsung untuk terakhir kalinya. Sehubungan dengan itu, perlu suatu hati-hatian kalau juga ingin mengatakan bahwa sepanjang tatanan yang berlaku, proses pendidikan itu mempunyai titik akhir yang bersifat alami. Titik akhir yang bersifat alami, titik akhir bersifat prinsipal dan tercapai bila seseorang manusia muda didapat berdiri sendiri dan secara mantap mengembangkan secara melaksanakan rencana sesuai pandangan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus sampai mati. Perkembangan anak manusia itu meliputi perkembangan fisik dan rohani. Perkembangan berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaannya. Tugas pendidikan membimbing anak agar berkembangnya berlangsung secara wajar dan normal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak SD adalah A. Faktor hereditas. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu sudah terbentuk dan sukar diubah. B. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.